dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gresik, Ibu Dr. Vika Megawati adalah seorang akademisi. Kita tahu semua bahwa Ibu Vika aktif di jurnal JIS. Kemudian selain itu, Bu Vika juga malang melintang di dunia penulisan. Beliau juga mendapatkan berbagai macam penghargaan maupun berbagai macam grant, sehingga beliau dapat melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dan mempublikasikannya pada jurnal-jurnal terindeks dan jurnal-jurnal berreputasi. Terakhir, pengalaman Bu Vika yang ini juga perlu di-share kepada kita semua adalah ketika Bu Vika dapat menerbitkan satu artikel. Artikel itu terbit pada jurnal Teaching English with Technology. Kemudian judulnya adalah Emergency Remote Teaching and Learning Technology-Based Instructional Plan Across Grade Levels. Dan sepertinya saya pernah mendengar informasi Bu Vika bahwa Bu Vika proses submission sampai proses terbit itu hanya memakan waktu sekitar 6 bulan. Nah, 6 bulan kemudian terbit di salah satu jurnal top, itu bukan perkara yang sangat mudah. Makanya kita perlu mengundang Bu Vika untuk share tentang pengalaman itu, tentunya juga tentang etik untuk penulisan jurnal atau publikasi jurnal di Scopus Q1. Saya persilakan Bu Vika untuk share informasi terkait dengan apa yang akan Ibu Vika sampaikan dalam agenda kita hari ini. Silakan Bu Vika. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu Rina? Jelas, Bu Vika, jelas. Sangat jelas, silakan. Terima kasih atas perkenalannya, Bu Rina. Tadi sangat detail sekali ya memperkenalkan CV saya. Thank you so much. Selamat sore ya. Ini siang menuju sore, Bapak Ibu semua. Thank you for joining this webinar session. The first one ya dari IRIT. Terima kasih IRIT Committee juga yang memberikan saya kesempatan untuk sharing pengalaman ya, terutama tentang bagaimana mengelola jurnal dan juga publication, tentang publikasi yang nantinya juga saya perlu berguru ini dari Mr. Yudi Arifani sebagai top of the leader in this association. Baik, untuk materi hari ini, izinkan saya untuk share screen. Dan jadi sesuai dengan judul, yaitu Publication Ethics and Publication Experience. Di sini saya bukan bermaksud menggurui ya teman-teman, saya yakin di sini semua juga sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa terkait publikasi, baik itu di jurnal nasional maupun internasional. Dan saya hanya sebagian kecil dari pengalaman yang Bapak Ibu terima selama ini. Mungkin ada kesamaan ataupun ada perbedaan, ya itu depends on our journal targets dan juga pengalaman masing-masing. Baik, sebelum cerita sedikit tentang pengalaman, mari kita review tentang publication ethics. Kenapa sih harus kita tahu etika publikasi? Nah, itu kita akan review sejenak sebelum masuk ke experience. Oke, let's go to this. Ini adalah outline-nya Bapak Ibu. Yang pertama adalah the importance of publication ethics. Publication ethics for authors, publication ethics for editors, publication ethics for reviewers, dan publication experience. Nah, kenapa di sini kami menyebutkan 3 pemeran utama dalam jurnal ya? Karena kita nggak bisa sendiri-sendiri ya dalam penjurnalan itu, pasti ada authors berhubungan dengan editors, editors juga nanti akan komunikasi dengan reviewers. Jadi sebenarnya memahami publication ethics ini juga salah satu kunci di mana kita bisa menarik perhatian pengelola jurnal supaya artikel kita gampang publikasinya, semacam itu. Baik, ini agak ke teori ya, mohon maaf.
Why do we need to know publication ethics? Ya, karena di sini publication ethics brings ethical standard for publication access to ensure high quality scientific publication. Harapannya kan ke sana ya, target kita untuk publikasi kan untuk memiliki kualitas karya ilmiah yang bagus. Ketika dibaca orang itu mempunyai novelty tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi, sehingga banyak orang yang mensitasi keilmuan kita melalui paper itu. Public trust in scientific findings and that people receive credit for their work and ideas. Sehingga nanti significance dari apa yang kita hasilkan melalui karya ilmiah itu terasa di community yang meneliti di bidang yang sama, semacam itu. Pengetahuan kami ada 2 baseline ya, di mana para jurnal ilmiah mengadopsi atau mengadaptasi publication ethics dalam penjurnalan, yaitu dari COPE dan juga Council Science Editor. Namun di sini karena targetnya adalah Scopus ya, saya mengadopsi publication ethics atau publishing ethics from Elsevier. Ya, di sini sudah saya sebutkan sources-nya. Jadi authors, apa sih yang perlu diperhatikan etika publikasi oleh author artikel jurnal ilmiah? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang lebih 9 atau 10 poin. Di sini kita garis bawahi yang secara umum kita jumpai di jurnal-jurnal yang Bapak Ibu selama ini sudah pernah submit. Ya, yang pertama adalah reporting standards. Ini ada beberapa highlights, sudah saya underline ya di sini. A paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the works. Jadi paling tidak apa yang kita tulis memiliki komponen yang cukup dan juga referensi ketika kita mensitasi karya orang lain. Nah, itu sudah hal yang sangat standar ya Bapak Ibu. Ketika submit pasti ekspektasi para editors itu melihat kontennya gimana, cukup tidak, atau atau sangat kurang. Nah, itu biasanya memunculkan pertimbangan di awal. Dan ketika kita tahu ada author guideline kan biasanya dibatasi berapa kata. Nah, itu fungsinya ketika kita menulis, nah we need to think about the sufficient detail of our paper. Jadi kira-kira ketika dibaca ini layak tidak ya, cukup tidak. Nah, itu menjadi pertimbangan tersendiri bagi penulis artikel ilmiah. Oke. Yang kedua, data access and retention. Oke, authors may refer to their journals guide for authors. Nah, kenapa di setiap jurnal itu ada guideline-nya, Bapak Ibu? Karena mereka punya penciri khusus ya, jangan sampai kita merasa sama, oh saya sudah pernah submit di sini, kemudian ditolak misalkan, kemudian submit di jurnal lain, dan tidak memperhatikan author's guideline. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu, itu nanti akan menjadi bahan awal para editor untuk mereject ya, seberapa jauh kita mengenal jurnal itu. Karena di awal ketika kita submit artikel, kita harus tahu karakteristiknya jurnal bagaimana, scope ilmunya bagaimana, dan juga gaya selingkungnya, author's guideline-nya seperti apa. Itu sudah menjadi hal yang sangat umum untuk kita pahami bersama. And then the next one is authors need to send original paper. Ya. Jadi harus mengandung unsur originality and acknowledgement of sources. Apalagi di jurnal yang terindeks Scopus ini sangat diperhitungkan sekali. Okay, use the work and words of others, and then appropriately cited and quoted. Nah, ini sangat kalau pengalaman saya dan Bapak Ibu pasti juga ya. Misalnya ada referensi yang hilang ya. Sometimes when we don't use reference manager, kalau tidak memakai Mendeley or Zotero and others, itu kadang lupa kita mensitasi satu sumber tapi di referensinya tidak muncul. Nah, itu sesuatu yang sering terjadi. Atau sebaliknya,
di reference ada, tapi ternyata ketika menulis itu lupa kalau pernah menghapus referensi itu, sumber itu. Nah, di sini ketika Bapak Ibu ingin submit ke jurnal yang bereputasi, otomatis harus cross check ulang ya. Tidak boleh pokoknya submit, no, tapi harus make sure kalau apa yang kita citasi muncul di referensi. Oke. Originality ya. Plagiarism takes many form. Nah, ini juga plagiarism. Biasanya ya kalau di kami di JIS initial review itu berdasarkan 4 komponen dan salah satunya adalah hasil cek plagiasi. Saya yakin pengelola jurnal yang lain juga demikian. Jadi kita pastikan dulu apakah artikel ini sudah terbit di tempat lain atau mungkin banyak referensi yang belum diparafrase sehingga degree of similarity-nya tinggi. Nah, itu ini juga bahan empuk ya untuk barangkali menolak artikel, langsung reject karena ternyata the block paragraf banyak sekali yang terblok warna-warni itu. Nah, jadi mohon diperhatikan baik-baik. And then the next one, number 4, multiple, redundant, and concurrent publication. Nah, di sini poinnya adalah submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical behavior and unacceptable. Jadi itu mungkin apa ya, sesuatu yang pernah sering atau dulu sering dilakukan karena mungkin pengetahuan tentang literasi jurnal juga masih terbatas, tapi saat ini saya yakin semuanya sudah tahu kalau ketika kita submit di satu jurnal, tidak diperbolehkan untuk submit juga di jurnal lain. Jadi harus kita tunggu editorial decision-nya dulu, accepted or rejected. Nah, kalau memang itu rejected, baru kita move to another journal. Karena itu jadi nanti kasihan siapa? Kasihan jurnalnya juga, kasihan orangnya juga, autornya juga. Nah, jadi it's kind of complicated karena kalau sudah terlanjur publish, untuk menghilangkan itu apa ya, ada jejaknya gitu loh. Jadi kita tidak bisa berpikir yang sangat simpel ketika langsung menerbitkan artikel yang ternyata di tempat lain sudah terbit. Publication ethics number 5 is confidentiality for authors ini ya. Authors must not be used without the explicit written permission, reviewing manuscript or grant application. Nah, jadi harus ada apa ya, perizinan tertulis ya terkait hal-hal yang memang dirasa sangat confidential. Nah, itu juga harus dilampirkan. And then the next one is authorship of the paper. Nah, ini berhubungan dengan co-authors atau corresponding authors, atau bahkan ada yang bingung. Sometimes ada yang bilang co-author itu corresponding authors. Jadi mungkin di sini kita bisa review kembali ya, ketika itu corresponding author punya kewajiban untuk korespondensi dengan editor. Tapi kalau co-authors itu adalah kolaboratif authors yang mendampingi, tapi belum tentu dia corresponding authors. Corresponding authors pasti satu di antara sekian authors. Nah, itu tanggung jawabnya cukup besar ya kalau untuk corresponding authors, tapi nanti di kepangkatan poinnya juga lumayan ya. Jadi tanggung jawab besar tidak bisa mendapatkan benefit yang lebih karena dari awal sampai proses publikasinya editor intens berhubungan dengan corresponding authors. And then the next is number 7 ya, hazard in human or animal subject. Jadi perlu adanya written consents. Ya, ketika kita berhubungan dengan subjek, participants, ya kira-kira data yang diberikan oleh mereka itu mereka rela tidak ya kalau untuk dipakai untuk proses penelitian. Itu kita harus pastikan. Seperti pengalaman saya dan juga mungkin Bapak Ibu semua, jika kita ingin meminta izin apakah bersedia untuk menjadi partisipan penelitian kita,
mereka akan memberikan semacam statement atau mungkin tanda tangan dan terdokumentasi dengan rapi. Nah, itu sebagai evidence kita simpan saja ketika ada pertanyaan dari publisher, dari editor, kita bisa menunjukkan itu bahwa it is allowed ya to be used as our data semacam itu. Kemudian declaration of competing interest, ya itu juga cirinya biasanya di jurnal yang bereputasi harus di explicitly stated. And then notification of fundamental errors, biasanya kan kalau sudah proses review mau copy editing, nah itu kan kadang ada yang miss ya, semacam itu bisa dari kitanya yang kurang teliti atau mungkin dari proses copy editingnya yang ada errors. Nah itu kita wajib sebagai authors karena yang memegang apa namanya copyright ledger ya harus ensure apakah sudah appropriately written atau memang ada yang perlu dikoreksi. Nah, jika memang ada yang perlu dikoreksi, don't be shy ya, jangan malu atau jangan takut untuk menghubungi editornya untuk mengkomunikasikan itu. Karena sekali lagi di sini jurnal editor itu bukan seseorang yang menakutkan ya, yang harus dihindari, tapi justru harus diajak komunikasi supaya artikel yang kita akan terbitkan itu benar-benar berkualitas atau melalui proses yang benar. And then the next one is image integrity. Nah, ini juga hal yang perlu dicermati Bapak Ibu. Kan kita ketika menulis sesuatu itu biasanya melampirkan image atau charts. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan Elsevier ya, adjustment is okay ya, baik berupa brightness, contrast, or color balance boleh aja selama tidak menghilangkan konten utama dari gambar itu. Jadi harus berhati-hati sekali jika kita menggunakan gambar yang memang sudah diakui itu sudah commonly used in the academic work ya, harus benar-benar berhati-hati. Oke, itu kurang lebih ya tentang etika publikasi untuk para penulis ya, bagi kita scholars yang ingin menulis di jurnal yang bereputasi, kurang lebih itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah di sini adalah yang selanjutnya. Kalau reviewers bagaimana? Apakah sama? Nah, tentunya beda karena tugasnya pun berbeda dalam suatu jurnal. Di sini rangkumannya ada 4 poin Bapak Ibu. Contribution to editorial decision, confidentiality, alertness to ethical issue, standard of objectivity and competing interest. Reviewers, saya yakin di sini juga sudah berpengalaman ya, ada yang sudah menjadi reviewers jurnal internasional seperti Pak Yudi Arifani, ya di situ pasti sudah sangat memahami bagaimana kita mereview artikel di jurnal yang bereputasi. Nah, di sini adalah summary-nya. Yang pertama adalah proses peer review-nya. Nah, jadi sebagai reviewers, we need to communicate with editor. Jadi harus intens komunikasi dengan editorsnya. Kemudian ada note that any selected reviewer who feel unqualified. Nah, ini kadang kita merasa ketika kita dipilih menjadi reviewers, kita merasa tidak menguasai tema di bidang itu. Nah, apakah itu perlu di-statekan di sistem? Nah, ternyata di sini disebutkan, will be impossible should notify the editor and decline to participate in the review process. Perlu menotifikasi editornya sehingga editor itu bisa mengambil tindakan selanjutnya, tetap menunggu respon dari reviewers atau mencari reviewer lainnya. Nah, jadi kayak di PHP semacam itu ya Bapak Ibu ya. Ini mau atau tidak nge-review artikel ini ya. Jadi etikanya harus ngasih konfirmasi atau menotifikasi. Oke, and then this is the
information about kind of peer review, and then the common one is double blind review. Jadi reviewer dan autornya sama-sama tidak kenal. Nah, itu nanti dia tidak menimbulkan conflict of interest or subjectivity of the reviewers, ya. Nanti tidak menimbulkan sakit hati, mungkin ini menolak. Tapi ada juga yang tidak double blind peer review, it depends. Sekali lagi beda jurnal, beda kebijakan, dan mereka mempunyai pertimbangan tersendiri. Ada juga yang jurnal kita memilih reviewer sendiri, itu juga ada. So let's just follow the rule of the journal target, ya. Selama itu bisa membawa jurnal kita menjadi semakin baik, artikelnya, ya why not. Jadi itu Bapak Ibu terkait ke review. Kemudian confidentiality, ternyata ada poin confidentiality bagi para reviewer. Any manuscript received for review must be treated as confidential documents. Jadi kita juga tidak disarankan untuk meng-share, ya, ketika kita dapat tugas review. Kemudian mungkin ditunjukkan ke halayak umum, padahal itu adalah dokumen privacy ibaratnya, ya. Belum waktunya untuk dikasih keputusan, tapi sudah di show off-kan. Nah, itu it's not allowed. Ya, kita harus men-treat dokumen yang masuk mungkin waktu submission itu sebaik mungkin, ya, se-confidential mungkin, sehingga nanti bisa menjadi paper yang berkualitas, ya, misalkan kalau itu memang kurang, macam itu. And then the next one is alertness to ethical issue. Ya, ini memang reviewers itu juga sangat berat, ya, tugasnya. Reviewers must not share the review or information about the paper with anyone. Itu tadi juga, ya, masih nyambung dengan confidentiality. Reviewers should first discuss with the editor. Unpublished material disclosed in a submitted manuscript must not be used in a reviewer's own research without the express written consent of the author. Jadi intinya harus menjaga kerahasiaan, ya, reviewersnya. Jangan sampai, ini aku dapat tugas review banyak, coba saya bagi ke mahasiswa aja biar mereka yang, nah itu dalam hal ini di luar publication ethics, ya. Jadi seharusnya kita tidak melakukannya. And then the next is standard of objectivity and competing interest. If a reviewer suggests that an author includes citation to the reviewer's work, this must be for genuine scientific reasons and not with the intention of increasing the reviewer's citation count or enhancing the visibility of the works. Mungkin ini juga kita pernah jumpai, ya Bapak Ibu, meminta authors untuk citasiin artikel saya. Nah, kalau itu untuk mendukung scientific reason, karena memang related, ya, tadi ketika kita kolaborasi kan related research interest-nya sama, ya. Jadi ya why not? Tapi kalau nggak ada hubungannya, itu mungkin yang akan jadi big question. Kenapa disitasi? Karena tidak menyumbangkan tidak berkontribusi pada artikel yang kita produksi. Jadi semacam itu perlu dicermati bagi Bapak Ibu reviewers. Oke, nah ini the last one sebelum sharing experience, ya, publication ethics for editors. Nah, ini tugasnya para editors, ya, yaitu di mana ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 points yang sekiranya harus dipelajari, ya. Jadi, memang kita tidak bisa menjadi perfect, ya, harus sesempurna sesuai yang disarankan oleh publication ethics ini, tapi kita dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, ya. Jadi learning all the time. And yang pertama adalah publication decision. Editor pastinya mempunyai kebijakan untuk menentukan mana yang bisa masuk publikasi di jurnalnya atau tidak. Itu pasti. Meskipun misalnya reviewersnya punya pandangan A, tapi editor juga harus
punya argumen yang kuat untuk mendukung atau untuk menolak saran dari reviewers. Okay. Responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. Ini jadi yang utama ini ya. And then the next one is peer review. The editor shall ensure that the peer review process is fair, unbiased, and timely. Ini juga pekerjaan yang sangat berat ya, peer review. Nah, karena ya dilema para pengelola jurnal mungkin ya, ketika kita send review to busy reviewers ya, mungkin it takes so many days or even a year ya. Dan kita harus segera mengambil keputusan. Jadi mungkin strateginya adalah send to more than 3 or 4 reviewers. Jadi who comes first, you will consider the decision to make atau to communicate with authors. Jadi semacam itu biar tidak terlalu lama. Tapi ini memang sudah dilema yang sangat umum bagi para pengelola jurnal. Okay, and fair play. The editor should evaluate manuscript for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors. Jadi harus fair. Oh, dia ini pernah punya masalah dengan saya nggak mau menerbitkan artikel yang ditulis oleh si A misalnya. No, that's why we need to keep in mind that we do kind of pengabdian ya. Jadi di luar konteks subjectivity ini untuk melindungi karya ilmiah. Kalau memang bagus, berkualitas, ya kita harus merawat itu sehingga jurnal kita banyak yang mensitasi karena itu memang artikelnya bagus tanpa ada embel-embel karena dia ini atau itu. Jadi harus fair play. And then the next one is journal metric. Nah, ini juga suatu amanah yang diberikan kepada jurnal supaya metriknya naik ya misalnya ya. Tapi di sini disebutkan the editor must not attempt to influence the journal's ranking by artificially increasing any journal metric. Jadi harus natural, Bapak Ibu. Ya, caranya gimana ya? Caranya ya itu tadi dengan menerbitkan artikel yang berkualitas baik dari segi substansial atau dari segi kontennya. Nah, itu akan mengikuti seperti jurnal-jurnal yang sudah terindeks pasti sudah lulus uji kompetensinya ya, baik itu Web of Science or Scopus Index Journal. And then the next one is confidentiality. Ya, kita dari tadi melihat beberapa kali confidentiality baik di reviewer, editor maupun author. Ya, the editor must protect the confidentiality of all material submitted to the journal and all communication with reviewers. Jadi intinya itu menjaga propertinya jurnal ya, tidak asal meng-share. Saya pinjam artikel-artikel yang ada di jurnalmu misalnya ada yang semacam itu. Please don't do that ya, karena itu mungkin bagi orang yang belum tahu itu hal yang simple ya, tapi dari kode etiknya we need to protect them. Kita harus melindungi. Jangan sampai nanti ada something negatif yang bisa terjadi karena penyebaran properti tadi ya Bapak Ibu ya, confidentiality. Oke, declaration of competing interest ini juga harus diperhatikan oleh editor karena yang terakhir meramu artikel itu terbit adalah editor. Kemudian yang terakhir adalah vigilance over the published record. The editor shall further make appropriate use of the publisher's system for the detection of misconduct such as plagiarism. Jadi di kami dan juga jurnal-jurnal lain, saya yakin kalau ketika paper itu datang atau submit, kita cek plagiasinya seperti apa. Apakah memang karyanya sendiri atau karya orang lain atau sudah publish di tempat lain. Nah, ketika kita mau publish itu juga kita melakukan
plagiarism check untuk yang terakhir. Jadi memastikan karya ini memang tidak dipublikasikan di tempat lain dan benar-benar apa yang direvisi itu sesuai dengan kaidah penulisan artikel ilmiah tanpa menyalahgunakan karya orang lain semacam itu. Oke, ternyata banyak ya etika publikasi baik itu bagi editor, reviewers maupun authors. Oke, nanti mungkin bisa sharing Bapak Ibu yang belum tersampaikan di sini, monggo kita bisa share nanti. Dan ini adalah bagian kedua, saya diminta untuk share experience ya. Meskipun sedikit, oke lah, nggak apa-apa. Nanti saya juga belajar dari Bapak Ibu semua dan melanjutkan untuk berkarya bersama Bapak Ibu di IRIT ini ya. Oke. Hal pertama yang mungkin saya pelajari dari apa yang saya alami ya, yang pertama yaitu decide your objective, find the journal that meet your target. Bisa jadi jurnal itu diterbitkan untuk mengisi jabatan akademik ya, karena misalnya mau AA, terus pokoknya nulis jurnal, submit satu aja misalnya, itu kan termasuk target kita. Studi lanjut, apalagi ini ya, yang sedang studi S3 maupun S2. Nah, ini merupakan target untuk menulis paper. Prestige, adakah yang semacam ini Bapak Ibu mungkin? Ini automatically ya mengikuti ya, jadi bonus ini kalau menurut saya prestige ini. Aktualisasi diri ya, karena ingin mengembangkan diri, selalu aktif mengikuti professional development. Ternyata dengan menulis itu bisa membuat kita lebih meningkatkan aktualisasi diri, itu juga bisa. Oke, hobi ya, it can be hobi. Dan kemudian yang lainnya, mungkin yang tidak tersebut di sini bisa nanti Bapak Ibu tuliskan di chat. Mungkin ada sesuatu yang ditargetkan tapi belum termasuk di sini. Nah, itu yang harus kita tentukan pertama kali. Nah, ini ya, BTS, behind the scene, menulis artikel. Ternyata nggak gampang, Bapak Ibu. Pasti penolakan itu terjadi kalau di pengalaman saya ya. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu selalu mulus, itu bisa jadi. Nah, selama yang saya alami itu, ya kata-kata decline itu ya masuk di email, and then sometimes ya congratulations, itu sesuatu yang apa ya, up and down ya. And it's okay. Pertamanya mungkin kalau belum pengalaman ya merasa sakit hati ya, di decline padahal sudah berusaha keras tapi hasilnya kok decline. Nah, itu wajar-wajar aja, pasti muncul ya, kita merasa sedih. Nah, tapi kalau kita menyikapi lebih jauh lagi, harus apa ya, introspeksi, refleksi, kenapa kok bisa di decline. Nah, kita baca feedback dari para reviewers, apa yang bisa kita benahi. Kemudian tidak terpaku pada satu jurnal. Itu satu jurnal ditolak berarti belum jodoh kita. Ya, we need to search again jurnal mana yang cocok, dan ya, if you work hard, insya Allah nanti akan muncul kata congratulations. Nah, ini yang sangat apa ya, sangat menyenangkan ketika kita sudah kerja keras ya, kemudian ada hasilnya. Nah, ini yang kita alami bersama ya. So decline is not the end of the world. Justru ini apa ya, memacu kita untuk improve. Apa sih yang kurang? Ayo saya benahi. Kalau di jurnal lain bagaimana hasilnya? Nah, itulah yang mungkin harus kita tanamkan ketika menjalani proses publikasi artikel. Oke, the next one is collaborative research. Nah, dari paper yang saya buat, setelah saya cek, ada beberapa yang memang nulis sendiri, tapi lebih banyak nulis dengan colleagues, kemudian ada dengan mahasiswa, dan juga ada dengan professors. Jadi intinya collaborative research bring a lot of benefits, karena apa yang kita pikirkan kadang itu dapat lebih lengkap lagi ya ketika ada kolaborasi.
apalagi dengan education field yang sama atau research interest yang sama. Dan itu memang terbukti ya, sudah kita cek bersama ketika ada publikasi, baik itu jurnal bereputasi maupun jurnal nasional, untuk nama tunggal itu jarang ya, sering terjadi adalah kolaborasi riset atau research collaboration. Nah, ada hal yang perlu saya share di sini yang mungkin kadang kita tidak aware ya. Yang pertama yaitu the tips ya, understanding what you write. Kita harus paham apa yang kita tulis. Kemudian nomor 2 ini adalah serving the journal section. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata journal, seringkali kita pikirannya adalah jenis yang research article ya, yang full of IMRAP ya, introduction, method, finding, discussion, and conclusion, and things like. Tapi ternyata jurnal-jurnal yang bereputasi itu tidak hanya menyediakan research article section only, tapi mereka juga menyediakan section-section yang lebih simple dari itu. Tergantung. Misalnya ada pilot study di jurnal GLE, systematic reviews. Nah, tadi pesan dari Pak Yudi adalah mereview ya, melakukan critical review dari beberapa artikel update tentang topik yang kita fokuskan. Nah, di situ kita bisa melakukannya dengan systematic review, baik itu menggunakan mungkin software ya, ataupun secara manual, dan kita cek di jurnal-jurnal internasional gaya selingkupnya seperti apa, kita bisa submit di sana. Nah, itu biasanya yang paling sering dilakukan kalau yang sedang studi ya, kan sudah banyak baca. Nah, daripada itu papernya tidak tersentuh, kita bisa mengolahnya menjadi systematic review papers. Kemudian reviews ini sometimes novel review atau book reviews ya, yang mungkin nanti akan diagendakan oleh panitia IRID. Nah, itu akan sangat bermanfaat sekali. Jadi memberikan chance pada kita untuk membuat section dari jurnal tapi non research article. The next one is assessment issues. Ini kita temukan di Journal of Asia TOEFL salah satunya. Jadi ketika teman-teman fokus sama assessment, nah ternyata kita ada chance untuk masuk ke sana, monggo ya. Jadi ambil aja kesempatan untuk submit. Nah, di situ. Brief reports. Ini sangat singkat ya, ketika kita melihat sometimes words-nya adalah 6,000 words count. Ya, biasanya brief report tuh SINO 3.000 sampai 4.000 kata dan isinya lebih simple. Nah, ini sudah common juga ada di beberapa jurnal internasional dan juga dilakukan di jurnal nasional terindeks SINTA. And then the next is innovation in practice. Ternyata yang berhubungan dengan inovasi juga dihargai ya di jurnal. Jadi tergantung interest dari Bapak Ibu semua. ICT reviews, sukanya tekno ya, software itu sudah di luar kepala. Jadi mau nge-review karena sudah tahu seluk-beluk teknologi tertentu yang sudah diaplikasikan di pembelajaran bahasa Inggris. Ini yang saya sebutkan ya, masuk ya pembelajaran bahasa Inggris ya. TESOL apalagi. Nah, ternyata ada ICT reviews. Why not? Kita coba untuk masuk yang itu kalau memang belum ready untuk yang research article. Ini ada contohnya. The Internet for ESP, lesson plan di TEWT, software review, key concept in ELT, the view from here, and so on. Ini bukan patokan ya, masih ada banyak jenis section lain yang mungkin ternyata dari apa yang ditulis Bapak Ibu itu masuk di kriteria tersebut. Jadi jangan berkecil hati kalau memang belum menyediakan paper yang isinya 6.000 kata itu ya, ada kesempatan yang lain yang bisa kita manfaatkan. Jadi finding your opportunities by getting familiar with your journal target. Oke. Nah, ini masuk ke poin. Dulu
beberapa waktu lalu saya pernah menulis ya, mencoba menulis, dan di sini saya sebutkan trying new experience untuk menulis dan submit ke jurnal Scopus dan Ijlter saat itu. Itu keluar betul. Terindeks Q4. Masih Kemudian nyoba lagi sudah ya, nyoba gitu ya, alhamdulillah ya, meskipun Q4 yang penting tembus ya. Yang kedua adalah saat studi ada paper yang memang disyaratkan untuk lulus adalah apa namanya, publikasi di jurnal Scopus. Ya udah, ikhtiar untuk memenuhi tugas supaya juga bisa nyicil. Nah, itu di situ saya submit di EUJR yang terindeks Q3. Dan yang terakhir adalah Teaching English with Technology. Tadi yang Bu Rina sempat sampaikan bahwa proses reviewnya kurang lebih memakan waktu ya 5-6 bulan, dan itu melalui email. Jadi di sini saya melanjutkan apa ya, journey ya, perjuangan di waktu studi kemarin dengan mengirimkan artikel, tapi bukan artikel berbasis research, Bapak Ibu ya, lebih simpel lagi karena di TUWT ada lesson plan section di situ. Nah, dari submission, tanggapan dari editor pun sangat positif ya, sehingga kami berdiskusi revisi ini, revisi itu, tambahin ini, tambahin itu. Nah, jadi muncullah satu komposisi yang terintegrasi. Jadi tidak hanya single lesson plan, tapi juga sesuai arahan dari editor, ada introduction, ada abstract, dan juga ada conclusion, sehingga menjadi satu kesatuan yang mungkin menurut editor Teaching English with Technology akan memberikan kontribusi bagi jurnalnya. Alhamdulillah bisa diterbitkan di sana. Dan juga itu merupakan tiket dari kelulusan saya ya. Alhamdulillah, meskipun itu agak beda dengan topik disertasi. Jadi intinya itu Bapak Ibu. Selain research article, why not try another section of the journal sections. Oke, the last notes ya, ini 2 slide terakhir dari pemaparan saya. Ada beberapa important ethical lesson from editor correspondence yang sudah kami alami. Yang pertama adalah similarity check. Jadi similarity check itu memang pertimbangan awal di jurnal internasional yang bereputasi ya, sehingga yang kami terima saat itu pertama kali adalah hasil cek plagiasi dari editornya, sehingga dinyatakan bisa lulus untuk next step of review. Yang kedua adalah extended time. Kadang kan kita bisa mengukur ya, kira-kira mampu nggak ya kalau kita memberikan revisi dalam waktu sekian. Nah, ternyata saat itu karena memang ada kondisi tertentu yang tidak bisa submit di waktu yang ditentukan, I try to request extended time to the editor and they will come. So don't be afraid to editor, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengkomunikasi ya. Kalau memang nggak boleh ya oke, we'll try to our best to submit in that time. Tapi as I experience, they can give the extended time saat itu. Dan yang ketiga adalah ini juga yang paling penting mungkin ketika Bapak Ibu menulis artikel, ingin juga menampakkan afiliasi dari home base-nya, tidak hanya afiliasi dari tempat studinya. Dan saat itu ada kesempatan ya untuk saya make sure ketika sudah di online first itu ternyata afiliasinya hanya tempat saya studi S3, dan kami merasa perlu untuk mencantumkan afiliasi home base kami sehingga nanti bisa dipertimbangkan barangkali untuk kepangkatan. Nah, di situ again correspondence ya, kita harus bisa apa ya, menghubungi editor to consult whether it is allowed or not.
Dan ini ternyata masih bisa dilakukan sebelum itu final published. Dan dua hal yang terakhir yaitu tentang multiple submission, Bapak Ibu ya. I also get the notification from the editor yang berkata, you need to know that since we have a year publication delay for the same author to publish with us again, this might delay your prospective publication. Saat itu memang saya mensubmit lebih dari satu ya, lebih dari satu artikel di jurnal yang sama. Kemudian beliau memberikan informasi kalau submit artikel dengan nama yang sama, nama author yang sama di 1 tahun, maka itu nanti akan menghambat publikasinya. Jadi kalau bisa memang dalam satu isu itu author yang muncul hanya 1 kali namanya. Jadi tidak double paper in the same issue. Jadi itu yang saya pelajari dari proses korespondensi di jurnal internasional. And then the last one, sudden additional author. Ini mungkin yang Bapak Ibu pernah alami ya, atau mungkin saya sendiri karena mungkin ingin menampilkan nama promotor misalnya ya, karena kelupaan saat itu waktu submit. Nah ternyata di tengah-tengah proses itu tidak diizinkan. Kata-katanya seperti ini. Please note that the additional co-author you were writing about cannot be added at this stage. We have a clear policy that we don't allow any addition of the authors after the article submission. Jadi harus hati-hati, benar-benar dipertimbangkan ketika kita submit artikel jurnal, sudah fix author, co-author, sama corresponding autorsnya dicantumkan di artikel itu. Oke? I think that's it Bapak Ibu sharingnya, dan silakan untuk more discussion bisa melalui email atau WA ya, terutama untuk bidang teacher professional development, social emotional learning in ELT, dan reflective practice. Terima kasih. Saya rasa seperti itu, Bu Rina, back to you. Baik, terima kasih Bu Vika. Sangat memberikan memberikan informasi yang sangat menarik bagi kita semua ya. Jadi apa yang sudah disampaikan Bu Vika itu benar-benar memberikan hints bagi kita kalau kita pengen mau jadi authors dan mau menerbitkan artikel kita pada jurnal-jurnal berreputasi. Kemudian yang berikutnya, selain informasi tentang bagaimana kita apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi authors, ternyata juga beririsan juga ya ketika kita menjadi pengelola jurnal Bu Vika. Nah, itu tadi Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bu Vika. Kemudian dari beberapa hal yang sudah disampaikan Bu Vika, termasuk sharing pengalaman Bu Vika ketika mengirimkan artikel pada sebuah jurnal, kemudian bagaimana prosesnya, ternyata kita memang benar-benar harus tahu di mana kita akan mempublikasikan jurnal kita, kepentingan kita untuk apa, itu memang benar-benar harus kita tahu. Dan barangkali kebanyakan dari kita masih taunya ini Bu Vika, kita taunya adalah original research article. Ya, original research article yang itu word count-nya antara 5.000 atau 6.000 sampai 8.000, 5.000 sampai 7.000 kayak gitu ya. Tapi ternyata tidak hanya itu. Ketika saya membaca artikel terakhir Bu Vika itu kan lesson plan ya, itu juga word counts-nya tidak terlalu banyak, 4.000-an ya Bu Vika kira-kira ya? Iya, betul sekali Bu. Dan ya. Poinnya sih kalau untuk lesson plan format itu adalah ke teknologi yang dipakai Bu, karena TEWT kan memang fokusnya technology for teaching English. Jadi the editor didn't say anything about word count, just the format. Ya, gitu just ya. The format complete seperti yang jadi begitu kita membacanya langsung kita paham, oh ternyata Bu Vika tuh ini loh yang mau dikedepankan novelty-nya dari lesson plan itu adalah ini. Dan seperti yang Bu Vika sampaikan tadi juga ada misalnya brief report di Asia TEFL seperti itu ya.
Jadi itu adalah pengalaman Bu Vika, kemudian juga beberapa hal yang teoritis, tetapi itu memang perlu sekali kita tahu buat diri kita sendiri maupun kita sebagai author maupun kita sebagai pengelola jurnal. Nah, ada satu pertanyaan nih Bu Vika. Pertanyaan dari Pak Nehru. Artikel yang sudah publish masih ada peer review jika akan digunakan sebagai pengurusan Japung. Apa bedanya dengan peer review yang dijelaskan oleh Bu Vika? Oke, ya terima kasih Bu Rina sudah dibacakan pertanyaannya dari Dr. Nehru. Salam kenal Bapak. Oke, untuk peer review, jadi istilah peer review itu kan review ya, review sejawat ya Pak. Kalau di artikel, ketika editor mengirimkan manuskrip ke reviewer itu adalah proses peer review juga Bapak. Jadi sebelum artikel itu dipublish di suatu jurnal akan mengalami proses peer review dan sudah saya tampilkan tadi ada beberapa jenis dari peer review itu sendiri. Nanti pastinya ketika kita Javung juga akan di peer review lagi mungkin untuk menguatkan ya apakah artikel itu memang sejalan dengan keilmuan Bapak atau tidak. Setahu saya semacam itu. Ataukah ada indikasi plagiasi, itu memang ada proses pengecekan kembali. Tapi intinya pelakunya yang beda Bapak. Kalau untuk peer review di jurnal ya editor jurnal dengan reviewer jurnal. Tapi kalau untuk di kepangkatan berarti ya orang-orang yang apa namanya yang sudah Bapak pilih untuk menjadi peer reviewer semacam itu. Semoga bisa diterima ya Pak Nehru. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan dengan Bu Vika. Silakan, kita masih ada waktu Bapak Ibu. Mungkin sharing pengalaman. Ternyata penambahan author itu juga sebaiknya kita hindari ya Bu Vika ya. Iya Bu, sesuai pengalaman saya sih ya. Jadi semoga tidak terjadi di. Tapi pada waktu itu diberitahu ya oleh editor kalau tidak diperbolehkan begitu ya. Sebelumnya kan sudah proses masuk submit, kemudian sudah revisi yang pertama mungkin ya. Kemudian saya baru realize ada satu partisipan yang mungkin perlu dimasukkan dan responnya seperti tadi tidak diperbolehkan. Jadi meskipun tidak eksplisit kalau pengalaman disebutkan, saya beda. Gimana Bu? Meskipun kalau tidak. Pengalaman saya beda lagi Bu Vika. Pada akhirnya berakhir dengan rejection ya. Ya jadi saya izin ke editor untuk menambahkan nama. Dia mengizinkan. Tetapi ketika kita sudah menambahkan nama, kemudian kita sudah proses, itu sudah round 2 ya. Jadi setelah selesai pertama baru kita tambahkan kayak gitu. Ternyata itu juga berakhir di rejection. Saya tidak tahu apakah itu juga merupakan salah satu penyebab rejection. Selain misalnya mungkin apa yang kita lakukan tidak sesuai, revisi yang kita lakukan tidak sesuai dengan saran reviewer. Tetapi ini bisa jadi warning juga ya untuk menambahkan menambahkan author itu ya. Iya, jadi mohon dihindari karena mungkin asumsi mereka mungkin seharusnya kita sudah tahu gitu loh ya. Jadi yang paper ini jadi kan kontribusinya siapa aja itu kan dari awal seharusnya sudah ditentukan. Iya benar-benar. Dan itu juga bisa jadi masukan bagi kita pengelola jurnal nasional karena mungkin dilema kami juga kadang di tengah-tengah teman-teman kurang ini. Ada ya. Iya. Ya. Ya buat pembelajaran aja bagi kita semua. Dan pada intinya adalah kita bisa banget berkomunikasi dengan editor ya Bu Vika ya. Kadang-kadang kan kita merasa merasa takut untuk menghubungi editor itu. Iya betul Bu. Jadi rasa takut itu wajar ya. Saya dulu juga takut kayak lihat ada email dari editor Pak deredek gitu loh ya awalnya tapi ternyata karena sudah beberapa kali di email kayaknya oh iya ya kayak ngomong biasa seperti dengan teman kita
mereka juga orang, kita juga bisa menyampaikan isi hati kita, ya udah nggak masalah. So they are our friend, ya, author's friends is editor. Jadi entah itu hasilnya nanti di reject atau diterima, itu apa namanya, tetap komunikasi bisa dijalin. Ya, catatan Bapak Ibu bahwa bagaimana cara kita mengomunikasikan apa yang kita mau, kemudian misalnya diksi yang kita pilih pun itu juga menjadi perhatian dari editor barangkali ya Bu Vika ya. Di lain hal-hal prinsip yang itu ada pada konten kita ya, tetapi komunikasi itu bisa banget untuk tetap dilaksanakan. Begitu. Betul sekali Bu Rina. Iya. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu apabila ada yang perlu ditanyakan. Nanti Bapak Ibu kalau mau menulis, bertanya, oh ya, silakan. Siapakah ini? Siapa yang ingin bertanya? Yovita, Ibu Yovita atau? Ya, silakan. Saya Bu Yovita, Bu. Ya. Saya Bu Yovita dari silakan Bu Yovita. Institut Agama Islam, ya, dari Institut Agama Islam Asal Aslinya Kencang Jember, Bu. Ya, ini sedikit berbagi cerita ya. Kemarin pengalaman di reject untuk masuk Q1 itu juga pernah saya alami. Berakhir juga sama dengan rejection, tapi itu setelah saya revisi 1 kali, kemudian kok alasannya editor itu seperti ini, keluar dari scope gitu. Kan gimana ya? Padahal itu awal itu sudah direvisi, oke. Kemudian setelah kita perbaiki, kemudian saya kirim ulang kembali, kemudian diperbaiki lagi. Nah, ternyata pada akhirnya itu keluar dari scope. Jadi alasan-alasan seperti itu untuk menghindari seperti itu tuh tipsnya seperti apa, Bu? Ini kebetulan dari 5 jurnal ini tadi ya. Ini saya pernah submit 1 ini di Elite kalau nggak salah. Unmu Jember nggih. Terus di reject? Oh enggak, di Elite. Dibimbing sampai goal. Ya? Kalau di Elite dibimbing sampai goal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Muhlisin. Ada di sini beliaunya ini. Siapa? Pak Muhlisin? Bukan? Ibu siapa ya? Lupa saya. Bu Anita? Ibu Mila. Iya, insya Allah kalau nggak lupa ya Bu Anita. Iya. Bu Anita. Nah, Bu Anita tuh, Bu Yovita pernah ngirim ke Elite tuh dan sudah diterima, dibimbing sama Bu Anita loh. Bukan sama Bu Mila pastinya itu. Karena pengelolanya Bu Mila. Oh, oke. Ya. Gimana Bu Vika kalau itu terjadi? Ya, jadi sudah revisi round 1, round 2, kemudian final decision-nya out of scope gitu ya Bu Yovita ya? Iya. Nah, itu adalah privilege editorial board ya Bu dari jurnal tersebut, tapi tentunya tidak tanpa alasan ya, karena editorial board itu memutuskan final decision berdasarkan masukan dari reviewers juga. Jadi menurut saya sih don't be sad untuk keputusan akhir itu, tapi tetap dicermati Bu, kan sudah dapat hasil reviewnya ya Bu. Kira-kira mungkin bisa diidentifikasi lagi dari revisinya, mungkin memang ada poin yang agak kurang fokus dengan inti dari papernya mungkin ya itu ya, karena saya juga pernah submit pandangan dari editornya itu melenceng dari fokus paper yang mau saya tulis. Jadi ada konteks itu yang di luar pembahasan yang saya tarik di poin konten dari artikel itu. Jadi coba dicek kembali dari referensi yang dipakai mungkin atau dari diskusinya, dan mungkin bisa diperbaiki. Dan sekali lagi jangan tergantung sama satu jurnal. Ibu bisa hunting lagi jurnal lain and coba lagi, nanti pasti akan ada reviewers feedback. Kalau memang tetap sama hasilnya out of scope, nah berarti memang ada sesuatu yang harus diperbaiki. Tapi who knows, nanti ternyata di jurnal lain itu malah lebih rezekinya Ibu, ya jodohnya Ibu. Jadi coba aja Bu, masih belum dipublish itu artikelnya.
Belum, masih mute, sorry. Bu Yovita masih mute. Mute, bisa diaktifkan mic-nya? Mic-nya, Mem? Bu Yovita, mic-nya Bu Yovita. Iya, halo. Iya, sudah. Ya, sudah dipublish belum artikelnya? Ya itu belum ketemu jodoh tadi itu Bu, jadi Oh, sekarang belum publish. Ya, jadi silakan, masih banyak stok ya untuk jurnal yang bereputasi. Jadi jangan khawatir untuk kehabisan stok. Dicoba lagi dan lagi, gitu ya. Iya. Semangat terus Bu. Iya, ini apa namanya itu tadi ya. Berarti ada dari papernya sendiri yang perlu diperbaiki. Nah, berarti meskipun sudah di-reject oleh jurnal lain, kita masih bisa selama itu belum publis boleh ya untuk ke jurnal yang lain. Sangat bisa, sangat bisa. Takutnya apa namanya Sudah di kan blacklist harus gitu kan? ditarik. Kan ada jurnal yang memang harus ditarik dulu baru seperti itu kayak di PHP itu. Kalau yang disampaikan Bu Yovita kan sudah pasti di reject. Nah, kalau sudah ada kata-kata reject atau decline atau bahasa lain lah ya yang lebih halus, itu berarti sudah ready untuk dikirim ke yang lain, nggak masalah. Oh gitu ya. Ya, sudah dilepas kalau sama. selama masih proses belum di reject, Jangan. boleh Jangan. di jurnal lain atau tidak? Jangan. Enggak boleh. Itu di luar kode etik. Iya. Nanti iya. kasihan reviewersnya sudah capek-capek nge-review, terus di tengah-tengah Bu Yovita kok narik, nah itu kurang. Lebih baik ditanyakan aja gimana progres dari artikel yang Bu Yovita submit. Kalau memang masih proses, ditunggu saja, gitu ya. Begini masalahnya Bu Vika ya, kadang ada jurnal yang terindeks Scopus atau Sinta ya, itu beberapa itu tidak mencantumkan kontak person atau nomor WA, hanya sebagian email kantor atau gitu. Jadi kita waiting for those kadang agak ini gentayangan juga gitu. Iya, memang yang paling umum adalah email karena siapapun pengelolanya bisa akses Ibu ya. Kalau personal itu memang ada plus ada minusnya, jadi tergantung kebijakan jurnalnya juga. Oke, good luck. Kalau misalkan kalau misalkan by WA kan kita lebih bisa untuk komunikasinya lebih enak. Toh kita juga kalau nggak penting banget juga nggak keperluan dengan itu juga nggak mungkin intens ke WA. Jadi beberapa itu tidak menyantumkan kontak itu. Tapi memang aturan seperti itu atau hanya beberapa aja? Kalau untuk kontak atau PIC dari jurnal itu tergantung kebijakan tim, Bu. Jadi dari segi availability-nya mungkin ya kalau memang hanya mungkin satu orang mungkin agak kerepotan makanya ditaruh di email ataupun sebaliknya. Jadi memang bahkan kalau jurnal internasional kan tidak ada WA, semuanya by email atau sistem kayak saya di TEWT itu semuanya full email, tidak di sistem. Ya, tuh. Jadi we need to respect our jurnal target lah, mereka mau gimana ya udah kita ya pengalaman itu yang kadang kita kurang paham, jadi iki punya pertanyaan seperti itu. Jadi kalau gini kan sudah tahu pengalaman dari Vika, sangat membantu saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Yovita, sudah sangat jelas ya. Ada pertanyaan lagi Bu Vika? Mungkin dua pertanyaan ini bisa sekalian dijawab Bu Vika. Setelah itu kita tutup sesinya karena sudah waktunya sudah habis. Begitu. Sudah selesai. Yang dua ini monggo ditanggapi dulu. Ya. Nah, Pak Andi ya, Pak Andi Mas Niati, Pak Andi atau Ibu Andi ya, mohon maaf kalau saya keliru. Assalamualaikum, Ibu izin bertanya terkait jurnal terindeks Scopus, apakah juga ada yang free of charge? Lalu kelebihan dan kekurangannya gimana Bu? Oke, kalau terkait APC ya, Author Publication Charge, itu sekali lagi tergantung jurnal masing-masing. Pengalaman saya dari 3 jurnal yang sudah saya pernah coba, 2 berbayar dan 1 gratis. Yang TEWT itu gratis, free of charge. Yang sebelumnya I need to pay some money setelah publication. Ya, setelah dinyatakan accepted itu kami diminta untuk memproses itu. Kemudian yang kedua
izin bertanya, apakah author perlu menanyakan surat pernyataan bahwa artikel kita di reject atau decline? Itu tidak pernah saya jumpai, ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu yang memastikan sendiri komunikasi terakhir dengan editor jurnal itu seperti apa di email atau mungkin di alat komunikasi lain, apakah diterima atau ditolak atau masih belum ada keputusan. Nah, kalau memang belum ada keputusan, silakan di email supaya mereka aware. Seperti yang pernah saya alami, sudah 7 bulan lebih ya, tidak ada kabar. Saya kirim email ke editornya untuk menanyakan progres, kemudian ada balasan kalau memang masih under review. Ada juga yang tidak dibalas juga ketika saya bilang akhirnya karena sudah beberapa kali sehingga kita juga hampir setahun ingin ambil keputusan untuk withdraw. Ya, jadi withdraw itu jangan sebulan 2 bulan ya Bu ya, tapi sudah agak lama atau setahunan itu silakan kalau mau withdraw. Ada kode etiknya juga sih ya, mengirimkan reason atau mungkin surat atau mungkin argumen ya, dan itu dapat tanggapan. Mereka sangat senang sekali kalau kita notif, jadi mereka tidak rasa terbebani. Barangkali mereka masih ke reviewer tapi kita tarik, nah itu nanti malah membuat something negatif ya dari pihak kami atau dari pihak author semacam itu. Oke. Saya rasa itu Bu Rina sudah selesai, sudah saya jawab. Ya, Bu Vika, terima kasih. Satu lagi Bu Vika, itu tadi tentang free of charge, ada kelebihan atau kekurangannya. Mungkin dalam 2 kalimat lah Bu Vika, kira-kira seperti apa? Barangkali itu kan pertanyaan besar ya. Oh ya. Saya harus memilih yang mana nih, yang free of charge ataukah yang berbayar gitu. Oke, mohon maaf itu terlewat ya. Kalau untuk charge of publication, Bapak Ibu, biasanya ya, umumnya atau idealnya itu sudah dicantumkan di laman jurnalnya. Jadi selain kita tahu author's guideline, kita juga harus cermat apakah publikasi di situ berbayar atau tidak. Nah, biasanya kalau sudah dicantumkan berbayar itu nanti konsisten, setelah kita di-accept nanti akan muncul tagihan, dan itu it's normal. Jadi tidak ada yang namanya kalau berbayar itu berarti jelek ya. Ada juga sih yang mungkin yang predatory journals memang ada. Nah, itu juga ada kiat-kiatnya, harus dicek di bills list ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk jurnal yang memang bereputasi, yang mungkin di Taylor and Franchise, mungkin ya Elsevier sampai puluhan juta, itu memang ada juga. Jadi plus minusnya, plusnya berarti jurnalnya terbit di artikel bereputasi, ya minusnya ya we need to pay some money gitu. Tapi it worth it ya, ada hasilnya gitu loh, karena mereka juga memproses dengan review yang sangat rigid sehingga artikel Bapak Ibu menjadi berkualitas. Nah, seperti itu. Apakah yang free itu nggak bagus ya? Free juga bisa bagus, seperti ELT Journal ya, TWT itu free. Jadi itu tadi kembali lagi ya, itu jodoh kita apa bukan ya, kita dapat dapat jurnal yang berbayar atau tidak. Yang pasti harus cermat untuk melihat informasi di laman jurnal ataupun bertanya kepada editor, semacam itu. Oke, sudah sangat jelas. Nanti Bapak Ibu apabila menginginkan ada diskusi yang lebih, Bapak Ibu bisa menghubungi Bu Vika secara langsung, atau kita mungkin bisa lebih intensif ketika nanti kita ada pada kelompok-kelompok kecil ya, ketika kita sudah masuk ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan research interest kita. Nah, Bapak Ibu saya ingatkan kembali, mohon Bapak Ibu untuk mengisikan daftar hadir. Barangkali itu nanti akan digunakan oleh Pak Dayat untuk beberapa kepentingan, salah satunya untuk sertifikat ya Pak Dayat. Oke. Insya Allah nanti PPT bisa di-share juga, Bu Ririn, Pak Dayat, nanti juga video dari kegiatan ini juga bisa dilihat di di YouTube ya. Oke, Bapak Ibu, kita berikan aplaus kepada Bu Vika, virtual applause.
kepada Bu Vika untuk materinya yang sangat bagus, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk itu Pak Dayat ada sertifikat yang diserahkan secara virtual kepada Bu Vika. Disampaikan oleh Pak Dodi. Oke, ada. Ya, oke. Silakan Pak Dodi. Ibu Dr. Vika Megawati MPD. Ini kayak akad nikah loh Pak, kayak gitu. Ini adalah sertifikat institution appreciation for sharing ya her time expertise as a guest speaker untuk topik seminar kali ini, seminar session 1 publication ethics and also publication experience in Scopus Q1 dari organisasi atau dari asosiasi IRID ya. Terima kasih banyak sudah sharing ilmunya. Ini sertifikat kami berikan secara virtual. Terima kasih. Kami share ya dalam bentuk filenya. Terima kasih. Kembali ke Bu Rina. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi. Sekali lagi terima kasih pada Bu Vika yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Dan tentunya juga teman-teman semuanya saat ini masih bertahan 112 partisipan. Artinya teman-teman sangat antusias dan ingin, saya yakin teman-teman yang ada di sini semuanya ingin berproses, ingin maju, ingin mencapai satu goal tertentu. Nah, nanti semoga kita bisa melaksanakan bersama-sama ketika kita berada di IRID. Masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya, apabila Bapak Ibu semua ingin bergabung pada IRID, tadi Mbak Nanda juga sudah memberikan informasi bagaimana cara bergabung dengan IRID. Kita tunggu ya. Pak Hidayat tadi menyampaikan akan ada pengumuman dulu sebelum kita akhiri sesi kita. Silakan Pak Hidayat. Iya, terima kasih Bu Rina. Izin saya screen dulu. Menjelaskan masalah aturan review artikel atau bedah artikel ya, yang insya Allah akan dilakukan bulan depan khusus untuk anggota IRID ya. Ini khusus untuk anggota IRID sekali lagi. Bulan depan insya Allah bulan April itu minggu kedua hari Jumat ya, akan dilaksanakan review artikel dengan beberapa aturan. Yang pertama, setiap anggota hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk direview artikelnya ya. Artikelnya ini artikel lengkap ya, bukan draft ya, kalau bisa. Di slide show aja ya Pak Dayat. Oh, di slide show ya. Oke. Bentar. Oke, ini jadi setiap anggota hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk direview. Penyerahan draft artikel lengkap sesuai dengan deadline yang ditentukan. Di luar deadline tidak diterima. Jadi deadline tanggal 1 April 2022. Jadi teman-teman anggota IRID khusus yang sudah punya artikel ya lengkap yang ingin direview, segera nanti akan kami kirim alamat email untuk pengumpulan deadline artikel yang ingin direview ya artikelnya oleh Bapak Dr. Yudi Arifani, sehingga nanti bisa dikasih masukan dan sebagainya. Kemudian insya Allah acara akan dilaksanakan jika tidak ada halangan bulan April minggu kedua hari Jumat. Ya, ini. Ya. Kemudian berikutnya sedikit tambahan ya. Ini rencana ya, ini masih rancangan saja. Jadi tadi sudah saya jelaskan review artikel pelaksananya bulan April itu gratis untuk semua anggota IRID. Kemudian di bulan Mei insya Allah akan dilaksanakan. Ini masih rancangan, akan dilaksanakan ada book reviewcation yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rina. Rencananya nanti akan dilaksanakan di Hotel Amarta Hills Bintang 5 di Kota Malang ya, di Malang. Yang insya Allah tempatnya juga Pak, di Batu Malang. Oh ya lupa di Batu Malang. Batu saja. Oh Batu saja. Oh bukan ya Batu beda. Malang. Okay. Beda. Di Batu yang insya Allah hotelnya juga instagramable, tapi nanti dilihat situasi dan kondisinya ya. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk ini. Kemudian untuk sertifikat nanti bagi teman-teman yang mungkin ada kendala sertifikat bisa menghubungi saya, dan sertifikat nanti akan langsung terkirim di email yang Bapak Ibu masukkan. Jika tidak ada di inbox, maka bisa dicek di spam ya.
Sekali lagi, jika tidak ada di inbox, maka dicek di spam. Jika tidak ada, bisa menghubungi saya via WA. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Hidayat. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Pak Hidayat tadi beberapa agenda yang akan dilaksanakan setelah ini. Artinya satu kesempatan sangat baik sekali ya Bapak Ibu, bisa dimanfaatkan ini untuk mendapatkan review dari Pak Yudi, artikel yang sudah lengkap, yang sudah siap di-submit ya artinya. Jadi silakan semuanya sudah lengkap, mulai dari judul sampai referensis, barangkali ada appendix, appendixnya juga sudah ada disiapkan sekalian. Oke, adakah informasi yang lain dari Pak Dodi, Pak Yudi? Cukup, Bu Rina, cukup. Cukup. Apabila sudah cukup, tidak ada informasi yang disampaikan,